Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hikam nomor 23. Hikam 23 ini menjelaskan bahwasanya mencari aib sendiri dan mengatasinya lebih baik daripada mencari apa yang gaib pada diri kita, mencari karamah. Karena dengan memperbaiki diri, semua karamah datang dengan sendirinya dan kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hikam nomor 33 di sini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah taala rahmatan wasi'ah menjelaskan bahwasanya jika kita mengobati diri kita hawa nafsu, maka otomatis kita bisa langsung masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya hijab. Hijab ada pada kita. Di mana rahimahullah taala mengatakan al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nazri ilaih. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan hijab, tidak ada yang bisa menutupinya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa innamal mahjubu anta, tetapi yang ada hijabnya, yang terbatas itu adalah anta, an-nazri ilahi, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Iz law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ada yang membatasinya, tentu yang membatasinya itu akan menutupi atau menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hadirun. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ada yang menutupinya, ala hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lakana liwujudihi hasirun. Lakana liwujudi zatihi, maka zatnya Allah Subhanahu wa taala itu dibatasi oleh hijab tersebut. Wa kullu hasirin bi syai'in fa huwa lahu qahirun. Semua yang membatasi sesuatu, semua yang menghalangi sesuatu, fa huwa qahirun lahu, akan menundukkannya, akan menghalanginya. Dan itu tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan, sesuai dengan firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala qahir, mengalahkan, menundukkan fawqa ibadi, semua hamba-hambanya. Kemudian ya Syekh Imam Asy-Syarqawi rahimahullah taala menjelaskan lebih jauh, summa qala al-haqqu ta'ala laisa bimahjubin, ay laisal hijabu wasfan lahu subhanahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifati kalau dia punya hijab. Yang hijab itu kita yang punya hijab. Itu. Karena yang namanya hijab menghalang. Jadi seperti kita dalam ruangan ini, tembok ini hijab bagi kita. Kita tidak bisa melihat apa di luar tembok. Berarti kita ini dibatasi oleh tembok. Kita terbatas. Karena tembok ini menjadi hijab bagi kita. Wa innamal mahjub ay al-muttasafu bil hijabi anta bi sifatika nafsiyah adi nazri ilaihi. Tetapi yang punya sifat hijab itu kita, yaitu sifat nafsiyah. Sifat penyakit hati ini itulah yang menghalangi kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati.
Fa in aradta al-wusula ilaihi wad-dukhula fi hadratihi fabhas an uyubi nafsik wa alijha tasil ilaihi wa tushahidu bi basiratik. Jadi kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sampai ke hadirat Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, silakan cari aib masing-masing. Jadi kita semua punya aib. Ada yang sombong, ada yang takabur, ada yang dengki, ada yang malas-malasan, dan sebagainya. Itu semua penyakit hati. Silakan dicari aibnya masing-masing dan diatasi. Dengan demikian kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati sesuai dengan cahaya yang masuk dalam diri masing-masing. Hasil daripada mujahadah. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu membawa nur. Nur itulah yang masuk ke dalam hati, yang akan menyentir, akan menjadi sentir bagi kita. Summa istadalla ala nafil hajabi anir rabbi biqaulihi. Iz law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah. Wa lafa bizalika ma yutawahhamu min alam istihalatil hijabi fi haqqihi ta'ala. Di sini Ibnu Taimiyah Sakandari rahimahullah taala memberikan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hijab. Tidak ada yang bisa membatasi. Seperti kita yang ada di ruangan ini dibatasi oleh tembok. Berarti tembok itu hijab bagi kita untuk melihat apa yang ada di luar tembok. Tetapi Allah tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada hijab bagi Allah Subhanahu wa taala. If law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah. Kalau ada yang menghalangi, tentu yang penghalang itu hajabahu akan menutupinya. Seperti tembok ini. Kalau Allah umpamanya berada di suatu tempat, di sini terus ada penghalang seperti tembok, berarti Allah tidak bisa melihat di balik tembok. Kalau Allah bisa menghalangi, sebagaimana kita yang ada di dalam ruangan ini. Jadi apa yang menyebabkan Ibnu Taimiyah Sakandari mengatakan demikian? Karena ada anggapan mengatakan bisa saja Allah Subhanahu wa taala punya hijab. Jadi itu menurut akal. Jadi akal ini tidak ada batasnya. Akal bisa ada Tuhan, bisa saja menurut akal. Apa yang menghalangi kalau ada dua Tuhan? Allah bisa punya hijab, bisa saja menurut akal. Akal tidak ada batasnya. Itu semuanya boleh-boleh saja. Itu. Ada orang kawin 1000 bisa saja, tidak ada menghalangi, menurut akal bisa saja. Itu namanya akal mujarrad, akal yang tidak dimasuki oleh nur basirah. Seperti makanya kalau kita melihat agama-agama lain, Hindu dan sebagainya, ada Tuhan langit, Tuhan laut, Tuhan udara, Tuhan sungai, dan sebagainya. Karena itu akal semata. Itu akal. Jadi ada akal yang kita pakai berpikir, yang merupakan sentral penelitian para kedokteran. Jika akal ini mendapat sinar dari hati, dia akan beriman kepada Allah Subhanahu dan mengatakan tidak mungkin Allah bisa dua, tidak mungkin Allah ada hijabnya. Jadi selama akal tidak mendapat cahaya dari hati, itu semuanya bisa. Itu sifatnya akal, tidak terbatas. Kecuali kalau akal ini jadi ada akal yang dimiliki oleh semua orang. Terus ada dada. Di dalam dada ada hati. Hati ini punya mata namanya basira. Jadi basira ini tidak punya fungsi kalau tidak punya nur. Sebagaimana jasad ini punya mata. Mata ini tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Coba padamkan semua lampu yang ada dalam ruangan ini, kita akan tidak melihat apa-apa. Kalau tidak ada matahari, tidak ada fungsinya mata, tidak bisa melihat. Kalau hati, mata hati, terus ada cahayanya sampai ke akal, maka dia beriman. Maka akal dengan demikian akal ini
tidak bisa mengatakan kalau Allah punya hijab. Dan akal ini tidak mengatakan kalau Allah bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Seperti yang dianut oleh Hindu dan agama-agama lain. Jadi law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu wa dafa bidzalika ma yutahawwam min alami istihalatil hijab fi haqqi ta'ala. Itu ada anggapan bahwa tidak mustahil Allah punya hijab. Li'anna al-hijaba innama yattakhizu uzama'u wa ru'asa fa huwa yumbi'u anir rif'ati wa yush'iru bil 'azama. Fa min aina ja'a an-naqs. Jadi hijab itu biasanya dimiliki oleh para orang-orang besar dan para penguasa. Uzama wa ru'asa. Jadi kalau presiden biasanya dikawal oleh tentara. Banyak yang kawal sehingga kita tidak bisa mendekat. Artinya presiden punya kebanggaan tersendiri bahwasanya dia punya hijab. Pemisah antara kita dengan mereka. Itu ada kebanggaan. Itu. Demikian juga orang-orang besar. Punya pengawal atau di rumahnya dipagari dengan apa-apa, dia merasa aman. Karena ada hijab. Itu para uzama dan ruasa, dia menganggap bahwasanya hijab ini, itu suatu kebanggaan, suatu kehormatan. Itu. Kalau presiden di mana-mana dikawal. Itulah hijab bagi kita. Kita tidak bisa mendekat karena ada hijab, ada pengawal. Itu. Jadi presiden merasa tinggi posisinya. Itu merasa bangga, dia bisa selamat dengan adanya hijab ini, adanya pengawal yang ada di sekelilingnya. Wahasilu daf annahu law hajabahu syai'un kama huwa sya'nul uzama la satara. Jadi kesimpulan daripada apa yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah As-Sakandari, law hajabahu syai'un la satarahu. Jadi kalau ada yang membatasi Allah Subhanahu wa taala, tentu hijab itu akan membatasi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana presiden itu tidak bisa kemana-mana karena dikelilingi oleh pengawal. Itu. Seperti kita di dalam tembok ini. Jadi kita tidak bisa melihat di balik tembok karena ada hijab, ada tabir. Itulah yang menghalangi kita. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi aizatihi hasirun. Liistilzamis sitr al-hisar al-mastur fihi. Jadi walau kana lahu satirun. Jadi kalau ada yang bisa menutupi Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala, apa saja bentuknya, lakana hasirun liwujudi ta'ala. Maka sesuatu hijab itu akan membatasi Allah Subhanahu wa taala, akan menguasai. Seperti kita yang dibatasi oleh tembok. Kita ini punya hijab. Tembok ini hijab bagi kita, maka tembok ini menghalangi kita untuk melihat di balik tembok. Juga kalau ada presiden banyak pengawalnya, hijab bagi kita itu pengawal. Kita tidak bisa maju karena ada pengawal. Jadi kita terbatas, kita dikuasai, kita diatur. Ada yang mencegah kita untuk maju ke depan. Itu namanya hijab. Jadi kalau ada hijab bagi Allah, tentu Allah terbatas. Tentu Allah terbatas dan tidak bisa melakukan di balik batasan tersebut, di balik hijab tersebut. Wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun. Li'annahu yamna'uhu mimma wara'ahu wa yaksuruhu ala mahallihi wa yaj'alu fi sirri qabdatihi wa tahta hukmihi. Wa dzalika la yasihu fi haqqihi ta'ala
liqaulihi fi kitabihi wa wal qahiru fawqa ibadihi. Jadi wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun. Semua yang membatasi sesuatu, qahirun lahu, dia menundukkannya. Jadi ada gelas, di dalam gelas ada hilbah atau teh. Hilbah ini itu dibatasi oleh gelas, dia tidak bisa kemana-mana, ke kiri ke kanan, karena dia dibatasi oleh gelas. Jadi semua yang namanya menutupi, membatasi, maka yang dibatasi itu tidak bisa kemana-mana, terbatas gerakannya. Dan ini tidak mungkin berlaku bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada yang bisa membatasinya. Kenapa? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di atas semua hamba-hambanya. Jadi selama Allah Subhanahu Wa Taala fawqa ibadihi, berarti tidak ada hijab bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena antara hijab dengan mahjub tidak bisa dipisahkan. Lazim malzum. Itu tidak bisa dipisahkan. Sementara antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk itu tidak bisa disamakan. Kita sudah bahas sebelumnya. Kaifa yusbitul hadisu ma'aman lau sifatul qadam. Bagaimana bisa disejajarkan antara yang hadis dan yang mempunyai sifat qadim. Itu tidak bisa sama-sama. Jadi yang ada hijabnya itu adalah kita, manusia yang ada hijabnya. Jadi al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Jadi anta yang mahjub, adin nazri ilahi, untuk memandang Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hati. Fa in qult kaifa ju'ilal hajbu malzuman wa sitru laziman ma annal hajj anis sitri minas sitr. Jadi bagaimana hajj malzuman malzum wa sitru laziman. Jadi lazim wa malzum, seperti khaliq wa makhluk. Jadi tidak bisa dipisahkan antara lazim wa malzum. Jadi ada telapak kaki, berarti ada orang yang berjalan, itu lazim wa malzum. Itu. Ada lampu, berarti ada cahaya, itu lazim wa malzum. Ma'annal hajj minas sitri kul ma'annal hajj innama yus'iru fil urfi bima taqaddam minar rif'ati wal azama. Jadi kata-kata hajj itu mengandung makna al-rif'ah wal azama. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, wala yus'iru bihasril mahjub. Tidak mengandung makna yang ditutupi. Jadi kata-kata hajj itu artinya al-rif'ah wa al-azama. Seperti seorang presiden kalau punya pengawal atau penghalang, dia merasa rif'ah, merasa tinggi, merasa terhormat. Itu berarti ada hajj, hijab. Hijab ini, kata-kata hajj tidak mengandung makna mahjub, tidak ada yang ditutupi. Wa ma'na sit alal aks, beda dengan sit. Kata-kata sitri itu artinya makna mahjub, ada yang ditutupi, ada yang dikuasai. Fahuwa allazi yalzamuhu ma'al inhisaril mahjub faju'ila laziman fi syartiyatil ula liyuja'ala malzuman fi tsaniyah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa dijadikan sebagai malzum dan sesuatu menjadi lazim, karena tidak ada hijabnya, tidak ada yang membatasinya. Beda dengan manusia. Beda dengan makhluk, ada lazim, ada malzum. Wal ma'na anna law nazadna ila ma taqtadihi azamatu subhanahu wa ta'ala min saubil hijab lakana lahu satir. Fatagayaral al-muqaddam wa tali bihazat ta'wil. Jadi kalau kita berlakukan antara had bi makna rif'ah wal azama,
terus asid bermakna malzum, kita bawa kepada Allah Subhanahu al-azamah. Allah itu punya azamah. Azamah bermakna al-hajj. Itu berarti penakwilan ini tidak benar. Karena kalau kita mengatakan Allahu khaliqun lazim wa makhluqu malzumun, kita balik jadi makhluk lazim, wallahu malzum. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya hijab. Kemudian hikam nomor 34. Jadi Imam Ibn Athaillah Sakandari di sini mengatakan, jadi pada hikam 33 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya hijab. Silakan mencari aib masing-masing untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Karena selama ada hijab, nafsu dan selain Allah, berarti kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu pada hikam 34 ini, ukhurut min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatik. Jadi keluar dari sifat-sifat manusia Anda, min kulli wasfin munaqidin li ubudiyatik, dari semua sifat yang bertentangan dengan ubudiyah Anda. Litakuna lillahil haqqi mujiban wa min hadratihi qariban, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikam berikut sebelumnya bahwasanya kita tidak bisa melihat Allah dengan mata basirah karena kita mahjub. Apa yang harus kita lakukan? Ukhrut min awsafi basyariyatik. Jadi tinggalkan semua sifat-sifat manusia. An kulli wasfi munaqidin li ubudiyatik, semua sifat yang bertentangan dengan ubudiyah. Kita kan hamba. Yang namanya hamba adalah rendah, miskin, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa. Itu namanya hamba. Jadi semua sifat-sifat yang bertentangan dengan ubudiyah, sombong, dengki, iri hati, takabur, itu keluarkan dari diri Anda. Karena itu bertentangan dengan ubudiyah. Dengan demikian, litakuna lillahil haqqi mujiban, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mengatakan ya abdi, kita menjawab labbaik ya Rabb. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, itu semua panggilan Allah. Makanya kita bisa memenuhinya dengan meninggalkan semua sifat-sifat yang bertentangan dengan ubudiyah. Wa min hadratihi qariban, dan kita dekat dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukhrut birriyalati wal mujahadah min awsafi basyariyatik al mazmuma, sawa'un kanat tilkal awsafu zahirat wa hiya al qa'imatu bil jawarih ka ghibatin wa namimah wa qatlin wa salb, aw batinah wa hiya al qa'imu bil qalb ka kibr wa ud wa riya wa sum'ah wa hik wa hasad wa hubbijah wa mal ila ghairi zalik. Jadi anjuran untuk keluar dari sifat yang bertentangan dengan ubudiyah, baik itu zahir yang ada pada jasad kita, seperti berbohong, membunuh, dan sebagainya, ataupun yang batin, penyakit yang ada di dalam hati. Itu baik itu sombong, dengki, iri hati, suka dengan jabatan, harta, dan semua bentuk-bentuk dunia. Itu harus kita tinggalkan semua sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat ubudiyah, zahiran wa batina. Bukan berarti kita tidak mencari atau tidak berusaha. Jadi yang namanya dunia, semua yang kita lakukan bukan karena nilai itu dunia. Kita menghafal Al-Quran, baik di pondok maupun di masjid, karena ikut-ikutan atau karena pengaruh teman,
atau karena didaftarkan berarti itu dunia. Karena tidak ada lillahi. Dan semua yang kita lakukan karena lillahi, apakah di luar masjid atau dimanapun saja, berarti itu akhirat. Itu namanya lillahi. Mungkin Anda pergi di kebun, pergi di laut, pergi di mana, lillahi ta'ala, itu berarti akhirat. Walamma kanat awsaful basyariyati syamilatan lil awsafil mahmudah kat ta'at wal iman wa hiya ghairu murada abdala minha qawlahu an kulli wasfin munakidin li ubudiyatik litakuna linilail haqqi mujiba. Jadi di sini sifat-sifat manusia ada dua. Ada yang mahmud, ada yang mazmum. Tapi di sini yang diminta adalah sifat-sifat al-mazmum. Sifat-sifat yang tercela itu harus kita tinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Ibnu Laita Kadari mengatakan angkul wasfin munakidin li ubudiyatik. Semua sifat yang bertentangan dengan ubudiyah litakuna linidail haqqi mujiba, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka idza kharajta an tilkal awsafil mazmumah ittasafta bi mahasinis sifat kattawadu lillahi wal khusyu' baina yadayhi wat ta'zimi li amri wal hifzi li hududi wal khawfi minhu wal ikhlasi fi ubudiyati. Jadi kalau kita meninggalkan semua sifat-sifat yang tercela, secara otomatis kita mengamalkan atau memiliki sifat-sifat terpuji. Jadi namanya takhliyah. Takhliyah yakni meninggalkan sifat-sifat yang tidak bagus. Summa ya'ti tahliyah, mengamalkan sifat-sifat yang bagus. Dengan demikian ya'ti at-tajalli. Jadi itu rumus atau kaidah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-takhalli summa at-tajalli summa at-takhalli summa at-tahalli ya'ti tajalli. Jadi tinggalkan yang tidak bagus, pakai yang tidak bagus, pakai pakaian yang bagus, nanti akan muncul at-tajalli. At-tajalli itu bisa berarti Allah memberikan nur di dalam hati, atau ma'rifah, atau Allah membuka tabir. Jadi tabir alam mulk dengan alam malakut, semua yang kita saksikan itu terbuka. Yang kita saksikan namanya alam mulk. Yang kita tidak lihat namanya alam malakut. Itu bisa terbuka, namanya hijab terbuka. Tadi kan sebelumnya kita yang jadi hijab ada pada kita. Kalau kita matahalli, cuma tahalli, kemudian hijab terbuka. Apakah itu alam mulk yang kita lihat sekarang ini? Jadi ada orang, Allah Subhanahu wa taala membukakan semua alam mulk. Jadi dia kuliah di Azhar, di kuliah syariah. Kuliah syariah dia belajar fikih, siasat syariah dan sebagainya. Tetapi tidak belajar kedokteran, fisika dan sebagainya. Tapi kalau Allah membuka hijab alam mulk, semua ilmu dia bisa ketahui. Karena semua ilmu ada. Kenapa kita tidak tahu? Karena ada hijab. Tidak ada hijab. Kalau ini hijab terbuka, semua ilmu dia bisa ketahui. Semua ilmu yang namanya ilmu mulk, dia bisa mengetahuinya. Atau alam mulk, alam malakut yang ada di angkasa luar, alam malaikat, atau ada di bawah tanah, apa yang kita tidak lihat, itu bisa terbuka. Jadi at-takhalli summa tahalli summa tajalli. Fahina izin yunadika nidaan maknawiyan bismil abdi fayaqulu lak ya abdi. Kalau sudah ada takhalli, meninggalkan tidak bagus,
terus mengamalkan yang bagus, itu datang panggilan. Ya abdi, Anda dipanggil. Karena Anda hamba, jadi tinggalkan tadi sifat-sifat bertentangan dengan ubudiyah. Olehnya itu Anda dipanggil, ya abdi, wahai hambaku. Dengan demikian Anda pantas dipanggil sebagai hamba. Jadi hamba ini adalah makam tertinggi dalam makamat. Jadi makamatul aulia, makam tertinggi adalah abdun. Kalau Anda sudah menjadi abdun, berarti Anda sudah mencapai makam tertinggi. Sebagaimana yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi abdihi. Itu syaraf. Jadi dipanggil sebagai hamba. Hamba artinya miskin, tidak memiliki apa-apa, hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Itu namanya hamba. Dan memang kita demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dalam hadis disebutkan, khalaqtu kulla syai'in min ajlik. Jadi ya ibadi, khalaqtu kulla syai'in min ajlik. Saya menciptakan segala sesuatu demi kamu. Wa khalaqtuka min ajli, dan saya menciptakan kamu demi saya. Itu kata Allah. Nah, ini sejalan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, untuk menyembah kepada saya, menjadi hamba kepada saya. Fahina idzin yunadika nida'an ma'nawiyan bismil abd fayaqulak ya abdi fatujib biqaulik labbaika ya rab wa takunu sadikan fi ijabatik li faqdi sifati minka allati tunafil ubudiyah wa taqtadi ar-rububiyah. Jadi kalau sudah demikian, ya abdi, Anda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sesungguhnya, ya abdi. Anda pun menjawab labbaika ya rab. Jadi ada hamba, ada rab. Labbaika ya rab. Rab itu yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha kaya dan sebagainya. Labbaika ya rab. Karena Anda sudah meninggalkan semua sifat-sifat yang tercela dan memiliki sifat-sifat terpuji. Itulah yang namanya at-takhalli summat tahalli summat tajalli. Kalau Anda dipanggil dari ya Rab, ya abdi labbaika ya Rab, Anda sudah memenuhi namanya hamba. Wa takunu aidan min hadratihi qariban fatuhfasu minal awzar wa tuyassaru lakal a'malu wa tatalazzazu biha. Jadi juga demikian, kalau Anda tahalli summa tajalli, takunu min hadrati qariban, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tuhfazu minal awzar, Anda terjaga dari dosa-dosa dan amal dimudahkan untuk bekerja. Wa tatalazzaz biha, dan Anda merasa lezat. Jadi Imam Junaid, orang kalau khusyuk, dia menjadi hamba, sebelum mengerjakan sesuatu dia sudah merasa ada lazat. Sebelum dia salat, dia mau salat, dia wudu dan sebagainya. Sebelum salat, dia sudah merasa nyaman. Ketika dia salat dia ada lazat karena dia khusyuk. Karena dia hamba di situ. Kuncinya di saat Anda melakukan pekerjaan atau melakukan salat, lupakan semua yang lain. Betul-betul menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Anda bisa merasa khusyuk dan merasakan yang namanya lazat ibadah. Jadi ada orang yang datang kepada Sayyidina Maulana Fudail, ya Imam, saya 40 tahun menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasakan yang namanya enaknya beribadah, lazatul ibadah. Apa kata beliau? Iya, karena kamu menyembah ibadah.
kamu menyembah ibadah. Andai kata kamu menyembah Allah, Anda akan merasa lezat, merasa khusyuk setiap saat. Anda beribadah, pergi salat karena menyembah ibadah, bukan karena salat. Itu penting. Penting, jadi apapun yang Anda lakukan, di saat makan, di saat minum, di saat mau tidur, usahakan hadirkan hati saat itu. Hadirkan apapun yang Anda lakukan. Ketika Anda berdoa, insya-Allah doanya makbul. Usahakan hadirkan hati saat melakukan perbuatan. Sebagaimana Anda mau wudu, jadi wudu an-niyah muqaranatu bil amal. Wal farqu bainal mahfuz wal ma'sum annal ma'sum la yalimmu bi dzambin albatta. Jadi kalau perbedaan antara mahfuz dengan maksum. Kalau maksum itu tidak mengerjakan dosa sama sekali. Dan yang maksum itulah para nabi dan rasul saja. Itu. Yang tidak melakukan dosa sama sekali. Wal mahfuz kad tahsul lahu zallat. Kadang-kala dia terpelosot untuk mengerjakan dosa. Lakin la yakunu minhu israrun bal yatubu min qarib. Namun tidak ada kemauan untuk terus menerus mengerjakan dosa. Jadi dia begitu melakukan dosa langsung bertobat. Gitu. Bertobat dalam waktu yang dekat. Betul, manusia al-insanu makhlul khata' wal nisyan. Tidak ada manusia yang tidak berbuat kesalahan kecuali Nabi. Tetapi begitu berbuat dosa, dia bertobat. Begitu berbuat dosa, dia bertobat. Jadi Nabi maksum, wali mahfuz, yakni terjaga dari dosa-dosa besar, tetapi tetap melakukan dosa-dosa kecil. Wa'lam anna takhalli anir razail wat tahalli wat tajalli bil wat tahalli bil fadail huwa haqiqatu suluk indahum. Jadi at-takhalli wat tahalli itu hakikat at-tariq ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi at-takhalli, tinggalkan tidak bagus, Anda berfungsi sebagai hamba. Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki sifat at-tahalli, memiliki sifat-sifat yang bagus, rendah hati, tidak sombong dan sebagainya. Itulah hakikat atau arkanut tariq ila Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimu dzalika illa liman waffaqahu Allahu limarifati nafsihi wa ma rukibat alaihi mim mazami sifat. Lianna man arafa dzalika minha la yazalu muttahiman laha musian li zanni biha akhizan hazrahu minha wa illa waqa fima yuskhitu maulahu min haitsu la yash'ur. Jadi at-takhalli wa tahalli itu tidak bisa kecuali dengan mengenal diri sendiri, mengenal penyakit-penyakit hati. Nafsu ini sangat penting. Bahkan semua bentuk kejahatan itu sumbernya nafsu. Semua pelanggaran dan ketaatan mainnya pada nafsu. Orangnya itu para wali Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan syaitan, iblis, orang kafir dan sebagainya. Yang menjadi markas perhatiannya adalah nafsu. Karena nafsu itu bagian dari diri kita. Kalau syaitan, auzubillahi minasyaitonir rajim, pergi. Orang kafir jelas, musuh jelas, tapi nafsu bagian dari diri Anda. Jadi nafsu itu dalam diri ada jasad. Di dalam jasad ada roh. Di dalam roh ada nafsu. Jadi seperti gelas ini jasad. Di dalam gelas ada roh. Di dalam roh ada nafsu. Roh dengan nafsu itu tidak bisa terpisah. Itu. Jadi roh tidak bisa meninggalkan jasad.
Kalau roh keluar dari jasad, manusia mati. Berarti sudah meninggal. Yang bisa keluar itu adalah nafsu. Nafsu bisa keluar. Kalau nafsu ini, dia naik sedikit, melewati roh, berarti dia bisa melihat lebih banyak. Karena roh itu sifatnya musyahadah wal mahabbah. Sementara nafsu ini sifatnya mengetahui. Itu. Siapa yang mampu menguasai nafsunya, dia akan menjadi ulama besar. Karena nafsu adalah markas ma'rifah. Sementara nafsu adalah musyahadah. Ruh adalah musyahadah wal mahabbah. Jadi nafsu ini kalau tidak dilatih, tidak dilawan dengan mujahadah, dia akan begitu terus. Jadi kita dilahirkan dengan nafsu ammarah bisu. Semua manusia terlepas dari luar nabi dan sebagainya, itu memiliki nafsu ammarah bisu. Nafsu itu diciptakan secara tabiat suka meniru yang jelek-jelek. Anda kalau bergaul dengan orang jelek itu cepat sekali menirunya, ketimbang bergaul dengan orang-orang baik. Jadi kalau ada dua teman, satu baik, satu tidak bagus, kalau hati Anda itu selalu mau condong yang tidak bagus. Olehnya itu muncul yang namanya mujahadatun nafs. Jadi itu harus ada muraqabah mujahadatun nafs. Jadi at-takhalli wa at-tahalli itu sangat berkaitan dengan nafsu. Jadi kalau hukama, jadi bedanya antara muqarrabin dengan abrar. Abrar bagus, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Kalau abrar, jadi melihat nafsu ini dia seperti pohon besar, punya banyak tangkai yang beracun. Jadi abrar ini setiap tangkai itu dipotong tangkainya. Jadi semua sifat-sifatnya, kalau dia sombong, dia berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat sombong tersebut. Muncul lagi sifat dengki, dia berusaha untuk menghilangkan sifat dengki. Dan seterusnya tidak bisa habis. Itu fungsi abrar. Karena dia akan dari nafsu ammarah, itu nafsu ammarah untuk berpindah ke nafsu lawamah. Tetapi kalau ahlullah tidak, dia tidak menebang tangkai pohon yang besar, tetapi apa yang dilakukan, akarnya yang ditebang. Jadi akar pohon ini ditebang dan tidak diberi air. Karena selama pohon ini yang ditebang tangkainya dan tetap ada airnya, tidak akan mati. Kalau ditebang tangkainya, akan muncul tangkai yang lain. Ditebang satu, muncul 1000. Sifat manusia begitu. Anda mujahadah dengan untuk menghilangkan kesombongan. Hilang, tetapi muncul 1000 sifat-sifat yang tidak bagus. Olehnya itu Allah bahwasanya 4 rukun ini harus dilakukan. Qillatul ta'am, qillatul alam, qillatul malam, qillatul naum. Jadi qillatul ta'am ini mengurangi makan sama dengan tidak memberi air pohon tersebut, dia akan mati. Selama pohon besar ini ada uratnya dan ada airnya, dia akan tumbuh terus. Itulah yang dilakukan oleh abrar. Kalau muqarrabin tidak, jadi pohonnya yang ditebang, akarnya terus tidak diberi air. Juga itu kurangi makan supaya nafsu ini melemah. Semakin banyak Anda makan, semakin nafsu semakin melemah. Dan Anda tidak bisa lawan karena bagian dari diri Anda. Gitu. Jadi nafsu ini sangat berbahaya. Jadi nafsu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditanya, "Man anta?" Apa kata nafsu? "Anta anak-anak." Kau saya. Itu kata nafsu. Makanya nafsu ini disisa dibawa di lautan. Disisa di lautan. Dimasukkan ke dalam air. Tapi dia tidak menyerah. Tanya, "Mana anta?" Apa kata nafsu? Anta anak-anak. Itu. Jadi nafsu itu mempertuhankan dirinya. Ra'aita man ittakhasa ilahahu hawa. Orang kalau mengikuti hawa nafsu, dia mempertuhankan dirinya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi makan. Akhirnya dia loyo. "Mana anta?" "Anta rabbu wa ana abdu."
baru dia mengaku. Jadi itu yang ditempuh oleh ahlullah, bahwasanya nafsu ini harus ditebang dari akarnya, bukan tangkainya yang ditebang. Bukan menebang sifat kesombongan, dengki dan tapi akarnya itu ada 4. Qilatut ta'am, mengurangi makan, bukan tidak makan, jadi mengurangi. Nah, itu. Makanya dalam hadis kafal ibni Adam lukaimat wa in kana wala budda fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Jadi lukaimat itu lukmah, maka lukaimat makan mungkin kurma dan sebagainya, terbit beberapa dimakan. Wa in kana wala budda, kalau dia petani, pekerja berat, dia petinju, dia harus makan banyak, maka harus ada standarnya. Sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasihi. Itu dibagi 3. Kalau harus seperti para petani supaya kuat dan semacamnya. Juga qilatul manam, mengurangi tidur supaya bisa bangun salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu bisa bangun bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di saat manusia tidur. Afsus salam wa sallu bin naini wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Jadi salat tengah malam manusia tidur, tadkhul jannata bisalam. Insyaallah masuk surga dengan bisalam. Terus qillatul anam, kurangi pergaulan. Karena manusia ini ada yang bagus, ada yang tidak bagus, jadi dipilih-pilih saja, bukan berarti tidak bergaul. Karena almaru ala dini khalilihi. Kalau ada orang Anda tidak sejalan, tidak secocok, ya cari teman yang sebaik. Yang baik bisa bergaul, yang bisa mempengaruhi diri Anda, yang bisa membawa kepada yang baik, yang bisa menyebabkan Anda belajar, yang bisa memotivasi dan sebagainya. Waliza qal, silahkan dibaca. Waliza qala aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka 'anha. Jadi ini penting. Jadi sebelumnya pada hikam sebelumnya itu berbicara bahwa kita meninggalkan semua sifat-sifat yang tidak bagus dan mengamalkan sifat-sifat yang bagus. Kenapa demikian? Dan itu tidak bisa kalau tidak memahami nafsu. Di sini dia kasih hasil natijah. Aslu kulli ta'ati ma'siyah wa ghaflah wa syahwa ar-rida 'anil nafsi. Semua sumber kemaksiatan, kejahatan apapun bentuknya, reda dengan hawa nafsu. Jadi jika Anda berbuat sesuatu yang tidak bagus, itu nafsu, jangan reda. Anda bahwa itu nafsu, Allah tidak suka, jangan reda tentang nafsu. Jika Anda reda dengan nafsu, berarti Anda menganggap baik nafsu tersebut. Ketika Anda menganggap baik suatu nafsu, berarti Anda akan lupa. Di saat lupa berarti Anda tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan menjalankan keburukan. Arti waslu kulli ta'atin wa yaqaza wa iffa. Iffa adalah kemauan untuk melawan hawa nafsu. Ada murida minka anha, ayani nafs. Anda tidak rela dengan nafsu. Itu. Jadi jangan pernah rela dengan nafsu. Karena inna nafsala ammaratun bisu. Tetapi harus tidak rela dengan nafsu. Terus waliantas haba jahilan la yardu an nafsihi khairul lak min an tashaba aliman yardu an nafsihi. Jadi berteman jahilan yang tidak mengetahui ilmu syariat, yang tidak mengetahui ilmu yang dipelajari melalui proses belajar mengajar,
La yarda an nafsihi, tapi dia tidak rela dengan dirinya, dengan nafsunya. Khairul laka min antas haba aliman yarda an nafsi. Lebih baik daripada berteman aliman, tahu ilmu syariat, tetapi tidak menguasai ilmu nafsu, yarda nafsihi, itu lebih baik daripada orang yang jahil. Ini penting, karena kalau kita rela dengan nafsu, berarti semuanya hancur. Nah, ini kaidah, karena nafsu itu sifatnya menipu. Jadi jangan pernah rela dengan nafsu dan bergaul orang yang rela dengan nafsu meskipun aliman. Tetapi bergaul dengan orang yang tidak rela dengan nafsunya meskipun jahilan dengan ilmu syariat, itu lebih baik, karena tidak memberi mudarat. وأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. أصل كل معصية أي مخالفة لما أمر الله به ونهى عنه، وغفلة للقلب عن حضرة الرب، وشهوة نفسانية وهي التعلق بها يشغل عن الله تعالى. التعلق بما يشغل عن الله تعالى. الرضا عن نفس إجماع العارفين وأرباب القلوب. Jadi sini al-arifin wa arbabul qulub al-majzub yang kita pelajari sebelumnya, ada majzub, ada al-arif billah. Semua sepakat bahwasanya nafsu ini adalah sumber semua musibah di dunia ini. Jadi jangan pernah rela dengan nafsu, apalagi mengikutinya. Karena kalau Anda rela dengan nafsu, berarti Anda menganggap baik semua perbuatan nafsu. Menganggap baik berarti Anda akan lupa. Dengan demikian akan melakukan kemaksiatan. Itu bijma'il arifin, hasil tajribah mereka bahwasanya nafsu yang ada pada diri Anda itulah sumber dari segala malapetaka yang menimpa manusia dari awal sampai akhir zaman. لأن الرضا عنها يوجب تغطية عيوبها ومساويها ويصير قبيحها حسنا. ومن رضي عن نفسه استحسن حالها وسكن إليها، ومن استحسن حال نفسه وسكن إليها استولت عليه الغفلة عن الله، وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفكر والمراعاة لخواطره. Jadi reda dengan nafsi ini, reda dengan nafsi itu menyebabkan kita menutupi aib. Nafsu kan ammaratun bisu, selalu menyuruh yang tidak bagus, tidak menyuruh kepada yang bagus. Kalau kita rela dengan nafsu, berarti kita menyembunyikan yang namanya aib kita di semua yang tidak bagus. Kita sembunyikan karena kita rela dengan nafsu. Dengan demikian Anda menganggap baik yang tidak bagus dan yang bagus menjadi tidak bagus. Itu kalau kita rela dengan nafsu. Dengan demikian kalau kita menganggap perbuatan nafsu itu bagus, otomatis kita akan menjadi pelupa. Dengan lupa kita akan melakukan semua bentuk-bentuk kejahatan dan kemungkaran. Jadi simple, jangan pernah rela dengan nafsu. Apa yang dilakukan oleh nafsu, karena itu adalah sumber dari segala malapetaka, segala kemaksiatan. Jadi kalau kita sudah menganggap yang baik menjadi tidak baik, yang tidak baik menjadi baik, berarti itu tidak ada murakabah. Tidak pernah murakabah yang muncul dalam diri. Dalam diri manusia kan ada khawatir, ada nafsu, ada syaitan, ada rahmaniyah. Itu tidak ada murakabah. Yang muncul dari dalam ini nafsu atau syaitan, malaikat atau rahmaniyah. Itu tidak ada murakabah. Itu. Kenapa? Pokoknya kita menganggap semua yang baik itu, yang jelek itu baik. Kalau kita menganggap jelek itu baik, untuk apa ada murakabah?
karena kita sudah menganggap itu bagus. Yang ada murakabah kalau ada baik, ada yang tidak baik. Selama kita menganggap semuanya yang dari dalam itu baik, tidak ada murakabah. تسوي عليه حينئذ دواء الشهوات وتغلبه إذ ليس عنده من المراقبة ما يدفعها ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي لا محالة. Jadi siapa yang didominasi oleh syahwatnya, itu pasti bergelimpangan dengan dosa itu, karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Jadi nafsu itu tidak merahmati. Mungkin Anda, kalau Anda, teman Anda mungkin berbuat kesalahan dan Anda hukum, setelah itu Anda punya rahmat. Tapi nafsu tidak. Setelah membunuh, setelah muncul ambil ini. Itu nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Itu. Jadi memerintahkan kejahatan berulang-ulang dan terus menerus tanpa batas. Wa aslu kulli ta'atin ay muwafaqatin lil amri wan nahi wa yaqadatin ay dukhulin fi hadrati rabbi wa tanabbahin lima yurdihi wa iffatin ay uluwil himmati 'anil syahawati adamur ridha minka anha. فإن من لم يرضى عن نفسه لم يستحسن حالها ولم يسكن إليها ومن كان بهذا الوصف كان متنبها متيقظا للطوارئ والعوارض. Jadi sini aslu kullu ta'atin wa muwafaqati, aslu kullu ketaatan wa yaqaza yakni tidak lupa. Jadi selalu yakasa itu tidak lupa. Oh, saya lagi tidak baca basmalah, saya tidak baca zikir, waktu salat sudah dekat. Itu namanya yaqaza. Dia sadar tentang dirinya. Dia tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yaqaza. Itu kebalikannya ghaflah. Waifa itu adalah kemauan, kekuatan nafsu dari dalam untuk meninggalkan sifat-sifat nafsu yang tidak bagus. وبالتيقظ يتمكن من تفكر خواطره ومراعاتها وإن ذلك تضمن نيران الشهوة فلا يكون لها عليه غلبة ولا قوة ويتصف حينئذ بالعفو وإذا اتصف بذلك كان متجنبا لكل ما نهى الله عنه محافظا على جميع ما أمر الله به وذلك معنى طاعة الله سبحانه. Jadi kalau kita tidak rela dengan nafsu, berarti kita menganggap yang buruk tetap buruk, yang baik tetap baik. Itu. Dengan demikian itu akan muncul murakabah. Jadi murakabah ini Anda yaqaza, sadar dengan diri sendiri, tidak lupa. Anda makan, saya tadi tidak baca bismillah, itu yaqaza namanya. Dia sadar tentang semua yang dia lakukan. Lawannya ghaflah. Ghaflah dia tidak tahu itu. Maka mungkin tidak basmalah, dia tidak belajar, dia lupa dan sebagainya. Itu. Karena itu pentingnya namanya rela dengan nafsu itu, atau tidak rela dengan nafsu. Jadi ini perlu, jadi tidak ada bebannya, tidak butuh biaya, tidak butuh dolar, tidak butuh iqamah, paspor dan sebagainya untuk rela atau tidak rela dengan nafsu. Tetapi ini topik minallah subhanahu wa ta'ala, soal mujahadah. Apa sih gampangnya kalau Anda mengatakan saya tidak rela dengan nafsu saya? Tidak ada susahnya itu. Saya benci dengan nafsu saya. Itu. Tetapi hari ini besok lupa lagi. Itu. Jadi butuh dari dalam butuh mujahadah. Butuh mujahadah. Ini mujahadah harus ada usaha. Usaha yang membawa kita untuk tidak rela dengan nafsu. Tidak rela dengan nafsu. Yaitu at-takhalli wa at-tahalli. ولما كان الرضا
عن النفس شأن من يتعاطى العلوم الظاهرية التي لا تدل على عيوب النفس. نهى المصنف عن صحبتهم ومخالطتهم. Jadi rela dengan nafsu ini biasanya itu dilakukan oleh ulama-ulama zahir. Jadi kita kan ada syariat, ada iman, ada ihsan yang disebutkan dalam hadis, mal Islam antasyhadu la ilaha illallah. Itu syariat, salat dan sebagainya. Wa mal iman itu akidah. Terus wa mal ihsan itu adalah tasawuf. Jadi antara iman dengan Islam ini itu ulum zahir namanya, ulum zahir. Ulama zahir yang belum mempelajari namanya ilmu yang batin, ilmu dalam hati, biasanya mereka memperhatikan hal-hal yang zahir saja. Jadi banyak ilmunya, tetapi tidak ada ilmu tentang masalah hati. Tidak ada ilmu, karena memang bukan jurusannya ke sana. Jadi tidak ada pembahasan fikih yang menyangkut masalah hati, bagaimana bisa khusyuk, dengki dan sebagainya, itu tidak ada dalam pembahasan fikih. Juga dalam pembahasan akidah tidak dibahas masalah bagaimana orang bisa khusyuk. Itu. Karena itu sebatas ilmu zahir namanya. Yang membahas masalah hati, penyakit hati, khusyuk dan sebagainya itu ihsan atau dalam ilmu tasawuf. Olehnya ini Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, kalau kau menemukan ulama zahir yang banyak ilmunya tetapi dia rela dengan nafsunya, karena ilmunya belum sampai ke sana, jangan berteman dengan dia. Meskipun dia paling alim di dunia, meskipun dia zuhud dan sebagainya. Karena apalah artinya ilmu kalau memberi mudarat? Kuncinya kan tadi itu, nafsu. Anda rela dengan nafsu atau tidak rela dengan nafsu. Bila Anda rela dengan nafsu, berarti semua musibah akan menimpa Anda. Kalau tidak rela dengan nafsu, berarti Anda bisa selamat dari musibah. Olehnya itu beliau mengatakan, faqal wali'an ay wallahi la an tashaba ayyuhal muridu jahilan bil ulumi zahiriyati la yarda an nafsihi li an yaskhata 'alayha wa ya'taqida nafsaha khairul laka min an tashaba 'aliman bizalik yarda an nafsihi li'anna suhbata man yarda an nafsihi wa in kana 'aliman syarrun mahdun lak wa li'anna suhbata tu'athiru فتكتسب منه هذا الوصف الخبيث وصار علمه غير نافع لك في تهذيب نفسك وجهله الذي أوجب رضاءه عن نفسه ضار لك غاية الإضرار. Jadi berteman dengan orang yang jahil dengan ilmu syariat, tidak tahu ilmu syariat, ilmu zahir, tetapi dia paham ilmu tentang hati. Itu. Karena tidak mungkin dia tidak rela dengan hatinya kalau tidak paham. Itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang alim ilmu zahir tetapi tidak paham ilmu nafsu, dia rela dengan nafsunya. Karena ilmunya itu akan memberi mudarat. Makanya banyak orang hebat tetapi dia membodoh-bodohi. Apa yang kita saksikan sekarang ini, baik perpolitikan dunia, itu karena orang semua hebat. Itu. Bukan karena tidak ilmunya, justru karena ilmunya begitu tinggi tetapi dia rela dengan nafsunya. Sehingga peperangan terjadi mana-mana, penipuan terjadi mana-mana yang kita saksikan. Karena rela dengan nafsunya. Sehingga ilmu yang dimiliki itu memberi mudarat. Karena dibarengi dengan nafsu. Katanya jangan berteman orang seperti ini. Itu. Karena ilmunya tersebut akan menyeret kita kepada hal-hal yang tidak bagus. وكأنه فاته العلم بعيوب نفسه حتى لا يرضى عنها لا علم عنده فلذا قال فأي علم لعالم يرضى عن نفسه. Jadi seolah-olah dia tidak punya ilmu tentang nafs dirinya sendiri. Itu. Tidak punya ilmu tentang diri sendiri sehingga dia rela dengan
nafsunya, sehingga muncullah semua musibah. Jadi ilmunya itu diarahkan kepada yang tidak bagus, karena nafsu ini yang mengarahkan. Bagaimana orang yang menarafkan nafsu? Satu saja, inna nafsa la'ammaratun bisu. Ada ilmunya tetapi dia tipu orang. Ada ilmunya tetapi dia membawa orang sekitar. Kita saksikan dunia sekarang, setiap hari 1001 musibah yang menimpa manusia. Karena yang punya ilmu itu rela dengan nafsunya, sehingga ilmunya membawa kepada malapetaka. وصحبة من لم يرضى عن نفسه وإن كان جاهلا خير محض وفيها كل الفائدة لأن الطبع يصرف من الطبع والنفس. Jadi sini kaidah, jadi yang tidak rela dengan nafsinya meskipun jahil secara syariat itu lebih baik karena tidak memberi mudarat. Dia tidak punya ilmu tentang syariat, tentang zahir umpamanya, tetapi dia tidak rela dengan nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, itu tidak memberi mudarat. Itu tidak memberi mudarat. Kenapa? Dia taba yasriku bittaba. Jadi tabiat itu mencuri tabiat. Jadi nafsu ini condong kepada yang tidak bagus. Jadi makanya almar'u ala dini khalilihi falyanzur amman yukhalil. Jadi seseorang itu agamanya dilihat dari temannya. Falyanzur amman yukhalil. Perhatikanlah kepada siapa Anda berteman. Karena tabiat mencuri tabiat. Jadi tabiat seseorang mencuri tabiat seseorang. Kalau kebiasaan temannya itu merokok, dia akan menjadi perokok. Karena tabiat mencuri tabiat seseorang. Olehnya itu hadis Nabi, almaru ala dini khalilihi. Agama seseorang ala dini khalilihi itu dipengaruhi, ditentukan oleh agama temannya. Falyanzur amman yukhalil. Perhatikanlah kepada siapa yang dia berteman. Mau rajin belajar, berteman dengan orang yang rajin belajar. Itu. Mau sukses, berteman dengan sukses. Kenapa? Karena tabiat kita akan mencuri tabiat teman kita. Dan nafsu ini diciptakan yamilu illa syahwat. Jadi nafsu ini diciptakan condong kepada yang tidak bagus. والنفس مجبولة على حب الاقتداء لمن تستحسن حاله فصار جهله غير ضار له وعلمه الذي أوجب عدم رضائه عن نفسه نافعا لك غاية النفع وكأنه. Jadi meskipun dia tidak tahu ilmu zahir tetapi tidak rela dengan dirinya, berarti dia bermanfaat sama sekali. Itu sangat bermanfaat. Karena tidak memberi mudarat, tidak membawa kita kepada hal-hal yang tidak bagus. وكأنه إذ علم بعيوب نفسه حتى لم يرضى عنها لا جهل عنده ولذا قال وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. Jadi kalau dia tidak rela dirinya sendiri, dia tahu kalau dirinya tidak tahu atau dirinya umpamanya ini tidak bagus, tetapi dia tidak rela, berarti dia tidak memberi pengaruh kepada temannya. Itu pentingnya berteman dengan orang yang tidak rela dengan nafsunya. Wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. لأنه إذا حصل له هذا العلم صار لا جهل عنده حتى يتقرب به مخالفه فتكون صحبته خيرا محضا والتنوين في قوله علم وجهل للتنويع أي فأي علم نافع وأي جهل ضار. Jadi kalau dia mengetahui, dia tidak rela dengan dirinya sendiri, dia tahu nafsunya dan dia tidak rela, berarti dia sara aliman, dia mengetahui tentang nafsunya, dia tidak jahil lagi saat itu. Olehnya itu dia tidak memberi mudarat kepada temannya. Syu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka wa 'ainul basirati tushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudak. ثم قال شعاع البصيرة وشعاع
ويعبر عنه بنور العقل وبعلم اليقين يشهدك قربه منك وعين البصيرة ويعبر عنه بنور العلم وبعين اليقين تشهدك عدمك لوجوده وحق البصيرة ويعبر عنه بنور الحق وبحق اليقين يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. Jadi hikam sebelumnya jadi memberikan kaedah, jadi sumber segala kemaksiatan reda dengan nafsu, dan sumber segala ketaatan tidak rela dengan hawa nafsu. Jika kita tidak rela dengan hawa nafsu, berarti kita berada dalam ketaatan. Di sini Ibnu Athaillah Sakandari memberikan hasil daripada hikam sebelumnya. Kalau kita sudah tahalli, kemudian tajalli. Jadi syu'aul basirah. Syu'aul basirah yang dikenal dengan ilmu yakin atau nurul ilm. Ini marhalah pertama ketika kita melakukan at-tahalli, summa ya'ti at-tajalli. Jadi akal manusia yang dimiliki oleh semua orang kafir, orang muslim dan sebagainya itu sama. Akal tanpa batas. Allah bisa 2, bisa 3, tidak ada masalah menurut akal. Allah punya hijab, bisa saja Allah punya hijab. Itu menurut akal tidak ada masalah. Itu akal mujarrad. Tetapi ketika nur yang ada dalam basirah sampai ke akal, di situ akal akan beriman dan menolak semua yang sifatnya bahwa Allah bisa 2, bisa 3. Allah punya hijab, itu dia menolak karena dia mendapat nur dari dalam. Olehnya itu disebut dengan nurul aql atau syu'aul basirah. Jadi yang di luar ini namanya sadar. Ini dada. Sadar. Di dalam dada ada namanya kalbun. Kalbun. Hati. Hati ini punya mata namanya basirah. Basirah. Basirah ini butuh nur, cahaya. Dari mana cahaya tersebut? Bagi pemula, itu semua kebaikan yang kita lakukan, semua bentuk kebaikan, salat, puasa, haji, kalau kita lakukan itu mendatangkan nur, masuk ke dalam hati. Itulah yang akan menerangi basirah tersebut sehingga bisa berfungsi. Cahaya hati ini, basirah ini, itu ujungnya di akal. Sampai di akal. Jadi kalau sudah sampai di akal berarti dia beriman. Dia condong ke akhirat. Makanya akal, ada orang akalnya seperti akalnya orang-orang kafir, para filosof dan sebagainya, itu tanpa batas. Itu. Apa masalahnya kalau kita mengatakan 2 Tuhan, 2 atau 3? Tidak ada masalah menurut akal. Itu menurut akal mujarrad. Tapi akal yang punya nur dari dalam mengatakan itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala 2 atau 3, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya hijab dan sebagainya. Jadi syu'aul basirah atau nurul aqli ini itu mengantarkan kita mengatakan bahwasanya Allah dekat sama kita. Itu hasil yang ditempuh adalah Allah dekat sama kita. Karena dia sudah beriman. Beda dengan akal mujarrad tadi, itu akalnya orang kafir atau orang Islam yang nurnya belum sampai ke akal. Mengatakan Allah bisa 2, bisa 3, tidak ada masalah. Tetapi cahaya hati yang sampai ke akal, dia beriman, dia mengatakan Allah dekat. Itu makanya dia kata syu'aul basirah yushiduka qurbahu minka. Allah itu dekat sama kita. Itu. Wa ainul basirati tushiduka alamaka liwujudihi. Jadi ainul basirah itu, atau ainul yakin atau nurul ilm, itu mengantarkan kita bahwasanya alamaka liwujudihi. Jadi kita tidak ada dibanding dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau nur sudah masuk ke dalam hati, hati melihat bahwasanya tidak ada yang dilihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semuanya tidak ada dibanding wujudnya Allah. Bukan berarti Anda tidak ada. Jadi tidak ada dibanding wujudnya Allah. Kenapa? Satu asli, satu par. Apalah artinya par dibanding asli? Jadi satu mutlak, satu muqayyad. Apalah artinya muqayyad dibanding mutlak? Gitu. Jadi kita tidak ada, wujud kita tidak ada dan semua yang ada dibanding wujudnya Allah. Bukan berarti Anda tidak ada. Itu jika dibanding dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah perpanjangan dari madat Allah Subhanahu wa taala. Terus wa haqqul basira atau haqqul yakin atau nurul haq itu yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, yang lainnya tidak melihat. Tidak melihat Anda ada atau Anda tidak ada. Ini sudah sampai ke makam namanya makamul fana. Sampai dia tidak merasakan dirinya karena dia khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Asy-Syarih. Walhasilu anna as-salika yuhtaqu ala qalbihi anwarun ilahiyatun yu'abbaru anha bi hadhihi al-ibarati. Jadi itu ada hatib dari dalam, di nur ilahi. Di sana nanti manusia berbeda-beda dalam mengungkapkan isi hatinya, tergantung di mana makamnya. Apakah dia syu'al basira atau ainul basira atau hakul basira. Qala ba'duhum la yablughu al-'abdu haqiqat at-tawadhu illa inda ma'ani nuril musyahadati fi qalbihi fa inda dhalika tazumu an-nafsu wa tantabi'u lil haqqi wa lil khalqi bi mahwi athariha wa sukuni wahjiha wa hubariha. Jadi kala ba'dul arifin la yablughu abdu haqiqat at-tawadhu illa inda lima'ani nuril musyahada fi qalbihi. Jadi nur musyahadah yang ada di dalam hati. Dengan demikian dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Disitulah muncul hakikat tawadu. Kalau belum sampai ke sana, apalagi kalau cuma akal mujarrad, susah untuk tawadu, hakikat tawadu. Jadi kenapa karena hati melihat hakikat. Yang dilihat oleh akal bisa saja palsu. Yang dilihat oleh mata bisa saja palsu, tapi yang dilihat oleh mata hati itu hakikat. Karena mata hati tidak pernah berdusta dan yang dilihat juga tidak palsu. Sehingga disitulah betul-betul namanya tawadu. Jadi ketika melihat dengan mata hatinya, dia pahami man tawada lillahi rafa'ahu. Dia melihat hakikat segala sesuatu. Jadi tidak perlu lagi menyembuhkan diri dan sebagainya. Karena mereka melihat hakikatnya dengan mata hati. وبين المصنف أن الذي ينكشف بالنور الأول قرب الله منه وثمرة ذلك ونتيجته مراقبته تعالى والاستحياء منه حتى لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. Jadi nur yang pertama syu'al basira atau ilmu yakin atau nurul akli ini, setelah nur sampai ke akal, dia akan menginformasikan bahwasanya Allah itu dekat sama kita. Kalau Allah dekat sama kita, berarti yang muncul adalah Anda malu. Jika Anda berteman, Anda jalan dengan teman atau orang tua, Anda malu melakukan hal-hal yang tidak disuka sama orang tua. Karena dekat sama orang tua. Itu. Jadi Anda duduk dengan orang tua, Anda tidak mungkin merokok di sampingnya kalau dia tidak merokok. Anda malu sama orang tua, malu sama guru. Tidak belajar, malu sama guru. Karena murakabah, karena Anda dekat. Itu fungsi syu'aul basira. Kalau nur hati sampai ke akal. Itu. Dengan demikian Anda murakabah terus menerus. Saya belum belajar, saya belum salah dan sebagainya. Itu.
Jadi kesimpulannya Allah tidak melihat kamu melanggar dan Allah selalu melihat kamu lakukan ketaatan karena Anda murakabah. Itu. Jadi andai kata Allah itu punya nyata seperti manusia, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Di samping Anda ada guru Anda. Anda belajar terus, sedikit belajar, mungkin bertanya dan tidak mungkin bisa pergi santai-santai dan sebagainya. Karena itu murakabah. Anda tidak mau dilihat melanggar. Juga orang yang sampai dalam posisi seperti ini, itu kalau cahaya hati sampai ke akal, syu'aul basira atau nurul aql, itu mengatakan Allah dekat sama kita. Dengan demikian Anda melakukan murakabah, Anda malu kalau tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yankashifu fitsani adamiyatu kulli mawjudin fi wujudil haqqi ta'ala wa yashhadu al-aqwana adaman fala ya'ba'a biha wa la yaltafitu ilaiha id wujuduha ariyatun wal wujudul haqiqiyyu lahu subhanahu wa ta'ala wa tamratu dhalika Allah. Jadi yang kedua ini ainul basira. Jadi ainul basira atau ainul yakin atau nurul ilmi ini mengantarkan kita mengatakan bahwasanya ini adama kali wujudihi. Jadi segala sesuatu tidak ada dibanding dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika basira, mata hati ini melihat hakikat, yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi melihat selainnya. Tidak lagi melihat selainnya karena wujud yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kana Allahu wa lam yakun ma'a, Allah ada, tidak ada yang lain-lainnya, tidak ada. Kemudian Allah menciptakan. Berarti kita ada karena diciptakan, bukan Allah dengan zati. Allah ada dengan zati, wajibul wujud. Tuh. Wujuduhu zati, ada dengan sendirian secara zat. Kalau kita tidak, kita diadakan, kita dibuat. Berarti keberadaan wujud kita dibanding dengan Allah tidak ada apa-apanya. Makanya wujud hakiki Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai posisi seperti ini dia tidak melihat dirinya, tidak melihat alam ini, yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ahlul basirah. Beda dengan ahlul aql. Jadi manusia ada dua. Ada ahlul aql, ada ahlul basirah. Jadi melihat Allah dengan akal, itu tentu dengan asmaul husna, dengan tajalliyat asmaul husna, tajalliyat af'al, tajalliyat sifat yang ada di alam ini. Tidak ada Allah di alam ini Allah Subhanahu wa taala. Itu. Semua yang lain ada ciptaannya dan sebagainya. Ada kapan dikehendaki, tidak ada kapan saja Allah kehendaki. Wal wujudul haqiqiyyu lahu subhanahu wa ta'ala. Wa tamratu dhalika Allah yabqa fi nadrika ma tastanidu ilaihi wa la ma tasta'nisu bihi. Wa yatimmu laka tawakkul wa tafwid wal ridha wal istislam. Kalau jadi makam kedua ini ainul basira atau nurul ilmi ini, dia tidak melihat wujud yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan tidak ada di dunia ini yang hakiki kecuali Allah, kenapa kita mau bersandar kepada selain Allah? Kalau dia tidak ada, artinya mengantarkan kepada kita bahwasanya kita tidak kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang lain tidak ada. Itu. Karena yang lain tidak ada, kita hanya berpegang dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hanya tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, ada musibah kembali kepada Allah, ada hajat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang lain tidak ada. Dan yang tidak pantas kalau kita kembali kepada makhluk. Kalau sini tidak ada, kenapa kita kembali kepada yang tidak ada? Kenapa kita kembali kepada sesama? Itu. Anda dengan yang lain, tempat Anda meminta, sama-sama saja makhluk, sama-sama tidak ada wujudnya dibanding wujudnya Allah. Sama-sama tidak mampu, sama-sama tidak kuat dan sebagainya.
والذي ينكشف بالثالث الذات المقدسة وثمرة ذلك الفناء الكامل الذي هو دهليز البقاء ويفنى عن فنائه وعدمه. Dihlis al-baqa itu pintu untuk masuk ke makamul baqa. Jadi makamul baqa itu sebelum masuk, jadi pintu sana ala ataba. Itu namanya yang berada dalam posisi ketiga, yaitu Qudissiyatul Zatiyah. Jadi ini berada dalam makamul fana dan akan memasuki makamul baqa. Istihlakan fi wujudi sayyidihi wa nahika bima yahsulu lahu hina izin minal mawahib wal asraril ilahiyati. Jadi di sini makam yang ketiga ini asad al-muqaddasah. Jadi wasamratu salik ala fanaul kamil allati huwa dihlis al-baqa. Jadi yang ketiga ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melihat diri ada atau tidak ada. Itu namanya makamul fana. Kalau kita meninggalkan yang tidak bagus, terus mempunyai sifat-sifat yang bagus, otomatis kita akan berada pada tajalli. Tajalli ini setelah meninggalkan sifat-sifat yang tidak bagus, mengamalkan sifat-sifat yang bagus, kita berada di hadra ilahiyah. Kita akan melupakan diri. Jika Anda khusyuk dalam salat, Anda tidak ingat diri, tidak ingat apa-apa. Orang yang berada posisi seperti ini, dia tidak mengingat dirinya. Itu namanya fana an-nafsihi. Dia lupa dirinya. Itu. Anda mungkin semua orang bisa merasakan seperti mungkin Anda salat tiba-tiba khusyuk tanpa sengaja, Anda tidak ingat diri, bahkan tidak mengingat yang lain. Itu namanya makamul fana. Fana an-nafsihi. Dia fana dengan dirinya. Artinya lupa dengan dirinya. Setelah itu dia akan tarakki masuk ke makamul baqa. Ya, ini makamul baqa bukan berarti baqa dengan seperti Allah baki dan sebagainya. Hendak dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi makamul baqa ini dia lupa dirinya, dia tidak ingat dirinya, dia tidak melihat apa-apa, tidak mengingat apa-apa, dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya baqa. Itu makamul baqa, bukan baqa, nama bisa sama tetapi makna berbeda. Allahul baqi, jadi maksudnya baqi di sini baqa makhluk, yakni dia lupa dirinya. Dia berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-baqa. Atau dengan mengamalkan mempunyai semua sifat-sifat yang bagus, itu dia bisa khusyuk dan sebagainya. Itu namanya makam al-baqa. فإذا ترقى عن ذلك حل في مقام البقاء قال صاحب العوارف والباقي في مقام لا يحجبه الحق عن الخلق ولا الخلق عن الحق والفاني محجوب بالحق عن الخلق. Jadi yang berada pada makam ini namanya makamat, ada makamul fana, makamul baqa, makamul hub dan sebagainya. Makamul baqa itu tidak dihijabi, dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada hijab untuk melupakan makhluk. Ketika berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala, waktu azan dia turun, dia sadar untuk kembali bergaul dengan makhluk. Tidak ada hijab. Selesai salat dia mau pergi ke makam baqa, itu tidak ada hijab. Jadi dia kembali ke hadrat Allah, dia kembali ke makhluk, itu tidak ada hijab. Itu beda dengan makamul fana. Makamul fana, orang kalau makamul fana tidak ingat dirinya sendiri, itu terkadang dia lupa makhluk. Itu dia sudah enak apa dan sebagainya, dia lupa kewajibannya, dia pergi mengajar dan sebagainya, itu dia lupa. Itu disebut dengan agyar. Jadi manusia itu punya dua pintu, babul khalq, babul haq. Jadi saat babul haq terbuka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa makhluk. Itu. Di saat bersama dengan makhluk, itu bergaul dengan makhluk, pergi mengajar, menunaikan tugas dan sebagainya, itu meninggalkan babul haq.
Orang yang berada di makamul baqa itu tidak ada masalah, tidak ada hijab. Kalau masih makamul fana, kalau dia terlanjur di makam babul haq, lupa babul khalq. Itu. Terkadang lupa babul khalq. Itu. Qala al-Imam Ibnu Athaillah, kana Allah wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana 'ala ma 'alayhi kana. Kana Allah wa la syai'a ma'ahu, yakni anna hadha hal man huwa mutahaqqiqun bi maqamil fana'i wa huwa 'adamu ru'yatihi ghayra maulahu. Jadi kana Allah wa la syai'a ma'ah. Jadi Allah ada, wala syai'a ma'ah, tidak ada menyertainya seperti yang disebutkan dalam hadis. Ini bercerita tentang makamul fana. Jadi makamul fana, dia fana dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak melihat dirinya. Dia fana, dia melupakan dirinya. Apa yang dia saksikan dari pertama dia saksikan sampai sekarang, begitu tidak ada perubahan. Seperti kana Allah ada, tidak ada makhluk. Dan wa huwa al-an ma'alaikan, dan sampai sekarang tetap begitu. Jadi Allah ada, tidak ada makhluk, yakni tidak ada waktu, tidak ada tempat. Dari dulu sampai sekarang Allah di luar zaman dan di luar makan. Kenapa? Allah ada, tidak ada makhluk, dan sampai sekarang wa huwa makan alaihi, dan seperti itu keadaannya. Berarti dari dulu Allah tidak diliputi waktu, tidak diliputi oleh zaman. Orang yang ada dalam fana juga demikian. Jadi dia menyaksikan Allah dengan mata hati, itu tidak ada yang menyertainya. Itu. Sampai kapanpun tetap demikian. Itu karena wal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu. Wa huwa al-ana 'ala ma 'alayhi kan. Ay anna al-amr alladhi hasala lidhalika al-mushahid wa huwa anna al-wujud al-haqiqiyya lahu subhanahu wa ta'ala wa ghayruhu la wujuda lahu wal wasfu al-mutahaqqaq lahu subhanahu bil waqi' wa 'adamu idrak. Jadi wa huwa al-an 'ala ma 'alayhi kan. Jadi tidak ada yang menyertainya. Jadi Allah itu tidak diliputi waktu, tidak diliputi oleh zaman. Karena Allah ada, tidak ada makhluk, tidak ada waktu, tidak ada tempat. Dan sampai sekarang masih seperti itu keadaannya. Berarti tidak diliputi waktu, tidak diliputi oleh zaman. Orang yang fana juga demikian. Jadi yang dia lihat Allah Subhanahu Wa Taala, sejak dia melihat Allah setahun 2 tahun, begitu terus yang dilihat. Hanya melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melihat makhluk dan sebagainya. Itu halul fana. Wa adamu idraki dhalika lahu qabla dhalika innama huwa li wujudil hijab. Jadi kenapa adamu idraki dhalika lahu qabla dhalika innama huwa li wujudil hijab. Jadi kita tidak melihat Allah sebelumnya karena ada hijab. Jadi kenapa kita ahlul fana ini mengatakan demikian? Nanti dia mengatakan al-wujudul haqiqi wallahu subhanahu wa ta'ala setelah dia sampai ke makamul fana. Sebelumnya dia tidak mengatakan demikian karena ada hijab. Setelah hijab terbuka, dia melihat Allah Subhanahu wa taala seperti pertama kalinya. Qawluhu wa huwa al-an ay inda musyahadati hadha as-salik lahu ala hadha al-wasf ala ma alayhi kan ay huwa muttasifun bihi fil waqi' wa qabla idraki hadha al-mushahid lahu lakinna 'adama idraki dhalika innama huwa lil hijab al-qa'im bihi. Jadi huwa al-an, jadi al-an itu ya apa yang disaksikan oleh al-fani ini, al-an juga seperti itu keadaannya. Itu sesuai dengan waqi'. Apa secara waqi'? Allah tidak disertai oleh sesuatu, tidak ada yang menyertainya. Secara waqi' wujud yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala, selainnya itu wujudnya tidak ada dibanding wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu
ahlul musyahadah, beda dengan ahlul nazri, ahlul hijab. Itu. Jadi pandangan berbeda. Jadi para filosof ilmu kalam atau ilmu syariat, para pencari Tuhan atau ahlul hijab, dia mempergunakan akal. Itu semua yang menjadi standar ukuran adalah benda, makhluk untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-musyahadatul ahlul qulub, jadi Allah yang menjadi dalil atas ada atau tidak adanya sesuatu. Qala al-Imam Ibnu Athaillah, la tata'adda niyyata himmatik ila ghairihi, wal karimu la tatqitahu al-amalu. Thumma qala la tata'adda niyyata himmatik ayyuha as-saliku ila ghairihi bi an tatawajjaha ila ghairihi li tahsili hajatik, bal utlub hawaijak minhu. Jadi la tata'adda niyata himmatika ila ghairihi. Jadi ini adalah seruan Maulana bahwasanya semua cita-cita, keinginan atau permintaan Anda jangan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melewati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fal karimu la tatkhitahu al-amalu, fal himmatul aliyatu ta'nafu min raf'i hawaiji ila ghairi karimin, wala karima 'ala al-haqiqati illa Allah. Id al-karimu huwa alladhi idza qadara 'afa wa idza wa'ada waffa wa idza a'ta zada 'ala muntaha roja, wala yubali kam a'ta wala liman a'ta wa idza yaffa 'ataba wa mastaqsa. Jadi fal karimu la tatakhattahu al-amalu. Jadi amalu muta'amilin, permintaan orang yang meminta itu tidak melewati kepada Al-Karim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Karim secara sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau meminta jangan melewati Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada selain Allah. Karena yang namanya Karim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berjanji, dia akan penuhi janjinya. Kalau dia memberi, dia akan memberi lebih daripada yang kita minta. Tidak perlu siapa yang meminta, berapa diminta, berapa jumlahnya. Siapa saja yang meminta dia kasih. Bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Kalau dia berjanji, dia akan memenuhi janjinya. Itulah karimnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jangan pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yadi'u man lada bihi wal iltija wa yubniyahu anil wasaili wasyufa'a, wa hadhihi sifatu la yastahiquha haqiqatan illa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yanbaghi alla tatkhitahu amalul mu'minina ila ghairihi. Jadi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu melalui perantara. Tidak perlu melalui yang memberi syafaat. Ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkeyakinan bahwasanya perantara itulah yang memenuhi keinginan kita, yang memenuhi hajat kita, itu tidak boleh langsung menghadap dan memberikan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam. Jadi wa'lam ini penting. Jadi ada kata-kata i'lam berarti setelahnya itu penting. Wa'lam anna at-talaba min al-khalqi al-munafi lil-ubudiyyati wa at-talabu minhum ala wajhi al-i'timadi alaihim wal istinadi ilaihim. Wal ghaflatu fi hal talabi anillahi ta'ala amma at-talabu minhum min Jadi wa'lam anna at-talaba min al-khalqi al-munafi lil-ubudiyyah. Jadi meminta kepada seseorang, kepada makhluk yang bertentangan dengan ubudiyah, huwa at-talabu minhum ala wajhi al-i'timadi alaihim wal istinadi ilaihim, yaitu yang berkeyakinan bersandar kepadanya bahwasanya dialah yang memberi mudarat, dialah yang memberi rezeki dan sebagainya. Itu yang bertentangan dengan ubudiyah.
أما الطلب منهم من حيث كونهم أسبابا ووسائط مع الاعتماد في نيل المطلوب على الله ورؤية أنه المؤتي فليس منافيا للعبودية. Jadi di sini meminta kepada seorang wali, seorang saleh dengan menganggap bahwa itu hanya asbab saja, wasait perantara. Tetapi kita tidak berkeyakinan kalau orang tersebut ia memutuskan memberi manfaat dan memberi mudarat. Hanya sekedar wasilah saja. Yang kita kenal dengan tawassul. Jadi bertawassul artinya kita melalui perantara. Tetapi tidak boleh berkeyakinan bahwasanya orang tersebut yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat. Yang lainnya hanya sekedar perantara saja. Untuk memudahkan, untuk mendekatkan dan sebagainya. Jadi semua demikian. Al-akhsu bil asbab. Anda bekerja, belajar untuk lulus, jangan berkeyakinan bahwasanya lulus yang membuat Anda belajar yang membuat Anda lulus. Itu hanya sebab saja. Banyak orang belajar tidak lulus. Andai kata belajar itu yang membuat seseorang lulus, maka logikanya semua yang belajar pasti lulus. Secara kenyataan tidak demikian. Jadi itu hanya sebab saja, sebab akibat. Allah menyuruh kita untuk menempuh sebab akibat. Tetapi pada dasarnya setelah itu Allah yang memutuskan, Allah yang membuat seorang lulus, maka serahkanlah urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'timadu 'ala Allah wa istinadu ilaihi. Itu. Jadi perlu dibedakan antara wasail atau tawassul yang masyru' dan yang tidak masyru' yang bertentangan dengan ubudiyah. Qala al-Imam Rahimahullah, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaih. Wa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wabi'an. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi. Fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Thumma qala la tarfa'anna ayyuhal muridu ila ghairihi hajatan ay faqatan aw nazilatan nazalat bik ay la tatawajjahu fi ziwaliha ila ghairihi wa tatlubu minhu an yarfa'aha anka fa inna tilka al-faqata aw nazilata huwa muriduha alaik ay munziluha bik fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an id huwa al-ghalibul ladzi la yaghlibuhu syai'. Ini penting. Jadi sebelumnya jangan meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jangan sekali-kali meminta sesuatu atau ingin menyelesaikan masalah yang Anda alami selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menurunkan kemiskinan Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan musibah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang lain bisa mengatasinya? Itu. Jadi krisis yang menimpa sekarang ini, siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mengatasinya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda punya hajat, jangan serahkan kepada yang lain, karena semua itu Allah yang menurunkan dan Allah pula yang akan menyelesaikannya. Wa aidan man lam yastati an yarfa'a hajatan an nafsihi idza nazalat bihi fa kaifa yastati an yakuna laha an ghairihi rafi'an ay fa yastahilu dhalik bi thubuti 'ajzihi wa dha'fihi. Jadi di sini man lam yastati an yarfa'a hajatan nafsi. Ini penting. Yang tidak mampu mengatasi muskilahnya sendiri, yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, fa kaifa yastati'u ayakuna laha an ghairihi rafi'an. Bagaimana bisa mengatasi muskilah orang lain? Kalau masalah dirinya sendiri tidak bisa diatasi, bagaimana mungkin bisa mengatasi masalah yang dialami oleh orang lain? Ay fa yastahilu dzalik bi subuti ajzihi wa dha'fihi
وحاصله أن المرفوع إليه حوائج لم يتوصل إليها ولو كان ملكا. Jadi meskipun itu malak atau malik, malaikat atau raja umpamanya, tidak boleh menyerahkan masalah kita ke sana. Karena masalahnya dia sendiri tidak bisa diselesaikan, apalagi mau menyelesaikan masalah kita. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang menurunkan masalah, dia menurunkan musibah, dia juga yang akan mengatasinya. ولا شك أن نفسها أحب إليه من غيره فلو كان له قدرة على نفع غيره لنفع نفسه. Ini penting. Jadi secara logika yang paling dicintai seseorang adalah dirinya sendiri. Tidak mungkin dia mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau saja masalah dirinya sendiri tidak bisa selesaikan, bagaimana bisa menyelesaikan masalah orang lain? Itu. Andai kata masalah orang lain bisa diselesaikan, tentu masalahnya sendiri lebih duluan diselesaikan. Karena yang paling cintai seseorang adalah dirinya sendiri. فَلَزِمَ عَجْزُهُ عَنْ نَفْعِ غَيْرِهِ إِذْ مَا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ نَفْعِ النَّفْسِ عَجْزٌ. Jadi tidak ada kelemahan setelah tidak bisa menyelesaikan muskilah sendiri. إِذْ مَا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ نَفْعِ النَّفْسِ عَجْزٌ وَيَكُونُ مِنْ قِلَّةِ الْعَقْلِ تَعَلُّقُكَ فِي حَاجَتِكَ بِمَنْ هُوَ مُحْتَاجٌ إليه. Yaitu min qillatil aql. Itu karena nur basirah tidak sampai ke akal, jadi itu tidak boleh menyandarkan atau memberikan masalah kita kepada sesama manusia, kepada sesama dengan kita. Jadi Anda dengan teman, saya dengan Anda, sama-sama kita sama-sama daif, sama-sama lemah. Jadi jangan memberikan masalah Anda kepada sesama Anda, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi serahkanlah semua urusan, semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala.